Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, penuh kasih karunia di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam zaman serba online ini, sebuah rekomendasi atau sebuah testimoni menjadi sebuah hal yang penting. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah belanja online, mencari preferensi hotel, bahkan mungkin melihat konten-konten di media sosial, maka kita akan banyak melihat testimoni-testimoni yang diberikan. Memberikan sebuah testimoni lahir dari pengalaman pribadi. Apakah pengalaman itu menarik atau tidak? Khususnya jika kita puas dan senang terhadap sebuah produk atau tempat yang ditawarkan, tentu akan ada testimoni yang baik. Lalu bagaimana dengan pengalaman kita menghidupi Injil? Bagaimana testimoni kita di dalam hidup bersama Kristus? Hidup kita ini sesungguhnya merupakan sebuah testimoni, kesaksian dalam hidup bersama Kristus. Jika Kristus, Injil Kristus nyata di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu yakin, perlu teguh bahwa Injil ini yang kita hidupi itu benar-benar hidup dan mengubahkan kita. Petrus adalah sosok yang mengalami sendiri Injil tersebut. Oh, dia bersama-sama dengan Kristus, mengalami Kristus, melihat secara langsung Kristus. Dan kini dengan keyakinan akan Injil tersebut, dia akan memperlengkapi, dia mencoba berusaha memperlengkapi para pembacanya di dalam surat Petrus. Rasul Petrus dalam surat penggembalaannya kepada orang-orang pendatang di beberapa tempat yang disebutkan di pasal 1 ayat 1, sedang memberikan pengajaran dan nasihat bagaimana menjalani hidup di dalam Kristus. Bagaimana Injil itu menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku di dalam kehidupannya. Dari pasal-pasal sebelumnya, Petrus menegaskan bahwa jika seorang percaya, dia tentu menguduskan dirinya, menjauhkan dirinya dari kejahatan, hidup dengan rendah hati, saling menghargai, bahkan sabar dalam penderitaan. Itu semua kenapa? Karena Injil Kristus, didasari Injil Kristus yang mereka hidupi. Di ayat 12 yang kita baca tadi, Petrus juga mau meyakinkan pembacanya bahwa apa yang telah dia sampaikan sebelumnya, yaitu Injil Allah itu, Injil Kristus itu, adalah sebuah kasih karunia yang daripada Allah. Karena itu para pembaca perlu tetap berdiri teguh terhadap Injil kasih karunia Allah. Mengapa kita perlu berdiri teguh pada Injil yang adalah kasih karunia Allah? Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa dosa itu telah merusak manusia, membuat diri manusia hidup jauh dari kasih karunia. Manusia berdosa itu hidup selfish, egois, hanya pikirkan kepentingan diri sendiri. Manusia cenderung sulit menghargai orang lain, apalagi jika dianggap tidak menguntungkan dirinya. Bayangkan kalau hidup demikian dijalani, maka dunia akan semakin rusak. Konflik sering terjadi karena masing-masing merasa layak, masing-masing merasa benar. Akan terjadi stres, frustasi karena seringkali kita mendapati diri kita tidak memenuhi ekspektasi. Orang-orang saling curiga, saling iri, dan karena mereka tidak ada lagi yang dapat dipercaya. Orang-orang Kristen yang sudah kenal Injil Kristus harusnya menjadi alat di tangan Tuhan. Harusnya menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan Injil keselamatan pun kita terima dengan anugerah, bukan? Bukan karena kita berbuat baik atau kita mencapai kesalehan, tapi hanya dengan kasih karunia Tuhan.
Tanpa menghidupi kasih karunia yang kita dapatkan dari Injil Kristus, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang berdiri teguh pada kasih karunia Allah tentu tidak bermain-main lagi terhadap segala dosa dan kejahatan. Masakan kalau kita pernah punya kesalahan yang begitu besar lalu diampuni dengan kasih karunia Tuhan karena pengorbanan Kristus, masa kita masih bermain-main, masih santai-santai terhadap dosa tersebut? Bukankah kalau kita benar-benar pernah merasakan kebaikan kasih karunia Tuhan, kita akan menjauhi segala kejahatan, tidak mau lagi Tuhan berduka atas kelakuan diri kita? Jadi kalau hati kita sedang merencanakan sesuatu yang gak baik sama seseorang, atau menyimpan kepahitan kepada orang lain, menyebarkan berita-berita busuk terhadap orang lain, maka jauhkan hal-hal tersebut. Ingat betapa besar kita telah diampuni Tuhan. Bagaimana kalau kita merasa dalam posisi diperlakukan tidak adil? Boleh saja kita memperjuangkannya, tetapi tetap ingat, jangan berbuat dosa, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang sepantasnya seorang percaya perbuat. Petrus katakan di pasal 2 ayat 20, jika kita berbuat baik dan karena perbuatan baik kita itu, kita jadi menderita karena perlakuan orang lain yang mungkin iri ataupun sesuatu yang jahat pada kita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Ingatlah bahwa Kristus menyatakan kasih karunia kepada kita ketika Dia juga menderita untuk kita dan mati karena dosa kita. Jika kita masing-masing menghidupi Injil kasih karunia, tentu relasi-relasi akan menjadi baik. Kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kadang mungkin bisa salah pengertian dengan orang lain, atau seseorang menyinggung kita. Tapi kenakan kasih karunia. Di ayat 3, di pasal 3 ayat 9, Petrus katakan jangan balas caci maki dengan caci maki. Malah kita harus memberkati. Itu kasih karunia. Memberikan sebuah kebaikan kepada orang yang gak layak terima itu. Pernikahan juga bisa makin mesra ketika Injil kasih karunia dihidupi. Suami-suami yang tidak baik bisa merasakan kasih karunia yang hidup di dalam istrinya melalui perkataan yang baik. Suami-suami yang hidup bijaksana, yang penuh kasih karunia terhadap istrinya juga bisa memenangkan istrinya yang mungkin bergumul di dalam kehidupan. Begitu juga kehidupan pelayanan kita. Kita dengan kasih karunia kita juga mau bersama-sama melayani, memahami pikiran pendapat yang lain, tidak terburu-buru menghakimi, tidak membawa spirit permusuhan, apalagi spirit kebencian. Karena itu seperti nasihat Petrus, marilah kita teguh berdiri dalam kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui Injilnya. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, Allah yang penuh kasih karunia. Biarlah spirit kasih karunia itu yang telah kami terima di dalam Injil Tuhan terus hidup di dalam hidup kami dan memberkati orang lain. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.